Tempat lo bagus sekarang. Lo ngundang gue malah lo tiduran. Lo ya nggak ngomong ke sini. Ya kan kebuka, makanya gue masuk. Oh iya. Iya, tempat lo bagus. Kebuka, langsung masuk. Pintunya kebuka ya gue masuk. Siap, boleh. Ngapain lo ngundang gue lagi? Kan kemarin udah. Itu dia. Nggak jadi kata Mirja. Informasi menurut kata Mirja itu tentang Farid masih kurang. Jadi gimana itu ceritanya sampai nyemplung ke dunia hiburan? Jadi waktu itu emang cita-cita udah pengen jadi artis dan gue di kampung. Oh, rata-rata tuh memang semua kan? Iya, karena semua orang bilang kalau mau jadi artis harus pindah ke Jakarta. Ya gue pindahlah ke Jakarta. Nah, karena ada gimmick apa jargon artis ibu kota. Ya, udah akhirnya gue pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta kan tidak serta-merta bisa langsung jadi artis. Iya. Nah, gue bekerja lah, mengelamar ke sana kemari untuk menjadi seorang office boy. Sudah jadi mencari office boy, kok ternyata susah. Nah, gue berhentilah di sebuah jalan di Salembang. Gue lihat penerimaan mahasiswa baru. Gue punya ijazah di SMA 68, depannya SMA 68. Oh iya, dekat perpustakaan nasional. Akhirnya gue pikir, lah gue lulusan SMA ini ada penerimaan mahasiswa baru, kenapa nggak gue jalanin? Iya, betul. Akhirnya gue daftar lah di situ, malah daftar mahasiswa baru. Daftar di UI, keterima. Alhamdulillah. Keterima, udah itu terlupakan lah untuk menjadi artis dulu. Gue kuliah lah 4 tahun. Ngambil apa ya? Ngambil arkeolog. Sementara yang mau diteliti siapa? Nggak ngerti, pokoknya itu inilah berkah seorang ibu ya. Jadi gue ngambil IPC, ilmu pengetahuan campuran waktu tahun itu. Gue IPA udah. Sekarang nggak ada kali ya? Sekarang nggak ada. Gue ngambil IPC, IPA-nya gue ngambil teknik metalurgi. Pinter bapak. Oh, gue pinter. Keterima di UI kan pinter. Pinter. IPS-nya gue bingung. IPS-nya gue nanya nyokap gue. Bu, IPS-nya apa? Dipilih sama dia. Arkeologi le. Gue nanya, itu apa bu? Gak itu apa bu? Gak roh. Pokoknya itemin irengi. Gue itemin lah arkeologi. Yang keterima arkeologi. Itulah manjurnya doa seorang ibu. Nah dulu itu gak penting kuliah tuh, akhirnya gimana? Akhirnya gue penting kuliah. Gue nggak ngerti arkeologi. Itu pilihan ibu gue kok. Pilihan nyokap gue. Ya sudah. Akhirnya gue lihat. Belajar tahun pertama? Belajarnya lancar. Nah, di sela-sela gue kuliah pas mau daftar ulang ada tulisan Liga Tari UI goes to Amerika, spanduk. Oh, gue masuk UI, gue masuk Liga Tari. Sementara punya keahlian menari? Punya. Tari apa? Gue dulu tari modern waktu SMA. Nggak latihan di mana? Di rumah dulu. Kan gue liat TV. Jadi gue lihat kan ada Selekta Pop gue tiruin, Aneka Karya Safari gue tiruin. Anak yang berbakat. Udah kan? Wah, gue mesti masuk Liga Tari. Gue masuk Liga Tari, setahun kemudian gue goes to Eropa. Alhamdulillah. Jadi gue ke Jakarta itu baru setahun, gue udah keliling Eropa 3 bulan. Tahun berikutnya goes to Malaysia, tahun berikutnya goes to Brunei. Suatu kebanggaan dong. Ya, jadi gue kuliah ya titik absen doang. Akhirnya secara nggak langsung membuka peluang. Gue setelah gue masuk Liga Tari, gue ketemulah para penari-penari Selekta Pop, Aneka Karya Safari. Akhirnya biasa lu contohin itu. Akhirnya gue pun menari bersama mereka di Aneka Karya Safari. Selekta Pop. Iya, SAFARI Safari. Safari. Gitu. Akhirnya gue nari di situ juga. Setelah dulu gue lihat di TV. Sempet nari di Aneka Karya Safari. Berarti saya tonton itu bapak begini-begini. Iya. Gitu. Jadi itulah sebuah impian itu kalau kita benar-benar mengejar, bismillah bisa tercapai. Filosofinya adalah bahwa setiap sesuatu yang diinginkan, jika dikejar, ya pasti berhasil. Kata Mirja, jangan lama-lama dan jangan panjang-panjang. Karena kalau waktunya panjang dan waktunya berlebihan, melewati batas, saya akan berubah menjadi labu. Oh. Situ mau jadi apa? Saya jadi angsa. Kenapa angsa? Karena saya bisa menari. Oh, iya.
Saya lupa. Ternyata dia adalah seorang penari. Iya, setelah melanglang buana menari di kampus, sementara punya kampus tapi tidak aktif belajar di kampus. Nah, ya maaf ya. Ya. Tapi gue mahasiswa di luar kampus. Gue mahasiswa berprestasi. Karena IP gue bagus. Terus kesibukan gue di dunia luar juga bagus. Jadi Fadlizon itu angkatan gue nomor 1. Fadlizon yang aktif di politik. Gue nomor 2. Wow. Mahasiswa teladan. Ya, terus kemudian gue kerjalah di bank. Gue kerja di bank. Terus ternyata gue selalu begini. Kalau gue kerja di bank, gue selalu nanyain manajernya tuh gajinya berapa. Gajinya waktu itu gede tuh 5 juta. 5 juta. Untuk jadi manajer gue berapa lama itu? Ya selama dia masih ada lo nggak bakal jadi manajer. Lama dong untuk dapat 25 juta sebulan, gue lama dong. Akhirnya gue keluar untuk 5 juta. Oh, 5 tahun. Nggak tahu kan pasti lama. Enggak kan? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Gue tahun sebelum kerusuhan tahun 96. Akhirnya sudah gue memutuskan untuk keluar dari kantor, gue jadi pedagang di Taman Puring. Gue jadi cikal bakal yang gue suka denger katanya senang merestorasi atau mempercantik mobil. Itu kalau mobil itu gue dari zaman SMA. Oh, sebenarnya sudah di sana. Gue bukan karena dendam. Semacam dendam. Jadi gue kan mobil. Bukan, gue kan selalu naik sepeda. Anak-anak kayak di kampung gue kan naik mobil. Bukan di kampung aja, Pak, di Jakarta juga. Jadi gitu. Mobilnya gitu, ntar gue punya mobil lebih bagus mobil gue dari mobil lu. Dendam. Tak terbalas saat itu. Saat itu, ntar gue punya duit kan. Akhirnya gue punya duit, gue bisa beli mobil, gue jual sepeda, karena orang punya motor. Gue gue punya motor, gue nabung punya motor. Orang pada punya mobil. Iya. Gue nabung untuk beli mobil. Gue beli mobil. Teman-teman gue naik sepeda. Maunya apa coba? Maunya apa? Lu dendam lagi naik sepeda. Di Taman Puring itu lebih berdagang ke apa? Gue barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Memang pusatnya. Waktu itu Taman Puring belum kebakar. Oh, yang di taman-tamannya itu ya? Sebelahnya, udah Taman Puring masih kumuh zaman dulu. Iya, namanya juga taman. Iya, jadi waktu itu kalau pegawai bank tuh 1,5 juta gajinya, gue di Taman Puring bisa 10 juta. Sebulan? Sebulan, bersih. Ini sebenarnya 10 juta segini ya? 10 juta bersih. Itulah jiwa, itulah dagang. Akhirnya makanya gue keluar dari, gara-gara gue main di Taman Puring. Ini berapa sebulan lo dapat omset bersih? Bersih mah 12 bang. Udah kepotong makan ini nanu-nanu. Oh ya, akhirnya gue keluar. Bokap gue marah. Gue lulusan UI. Iya, dagang barang bekas. Iya. Setelah itu dari Taman Puring gimana ceritanya bisa bertemu dengan teman-teman komedian? Kan gue bilang untuk komedi di Taman Puring kan selalu banyak orang jual barang. Ada seseorang langganan. Iya, ada seseorang. Kalau dia butuh uang, dia selalu jual barang ke gue. Iya. Ada dia nawarin, lo buka aja kios di Komedi Cafe. Di Komedi Cafe di daerah Sudirman. Waktu itu di Taman Ria. Taman Ria Remaja. Remaja. Bapak waktu itu masih remaja berarti. Saya remaja bener. Remaja, ya. Udah, akhirnya gue buka di situ. Sembari gue jualan pulsa, gue nge-MC dan ngelawak lah di panggungnya. Oh, jadi ini punya keberanian mengelawak emang sudah ada kan, mulai dari SMA tadi. Karena SMA gue kan teater. Oh, terus akhirnya datanglah Taufik Safalas mengunjungi itu kafe. Diajaklah ke acara dia. Acara pertamanya apa? Acara pertama ngacir. TV RCTI. Ngacir. 10 tahun gue di Jakarta baru masuk TV. Temen gue yang di kampung lihat, alhamdulillah akhirnya tercapai. Itulah tadi filosofinya yang tadi. Jadi nggak ada yang kaget, nggak ada Rita ya kok. Masuk TV akhirnya tercapai cita-cita dia gitu. Jadi segala sesuatu yang diinginkan, uber terus, kejar. Itu selalu gue bilang anak gue, jangan terlalu takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin. Mau jadi presiden go ahead, mau jadi apapun ayo. Tapi jangan lupa doa dan restu mama papa. Oh gitu. Karena gue selalu nanya nyokap gue, pasti nggak aku jadi artis bu? Oh pasti le, pasti gue jadi artis le. Support paling utama. Iya, paling padahal gue masih naik sepeda itu, gue naik sepeda di kampung. Apa yang sudah diinginkan oleh Mirja?
sudah terangkum di pertemuan kita kali ini. Dalam setiap pertemuan, kata Mirja, dipesankan bahwa kita harus mempunyai quote yang memberikan inspirasi. Ini quote yang selalu saya bawain ke anak-anak muda. Iya. Bahwa kalau mempunyai cita-cita, jangan takut sebutnya cita-cita yang tinggi. Setinggi mungkin mau jadi apapun, awali dengan doa dan tenaga, juga dengan semangat, dengan usaha pasti tercapai. Oke, jangan lupa Mas Farid apa? Untuk like. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Mirjas TV. Mirjas TV. Oke teman-teman, terima kasih atas... Kok kayak serius banget? Udah, pokoknya udah. Bubar. Serah lu.